Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Saputri dengan NIM 11820600057 dari semester 5 kelas B. Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah fisiologi hewan mengenai alat indera. Pada praktikum kali ini, akan dilakukan dua percobaan. Yang pertama, percobaan indera penglihatan, dan yang kedua, indera pembau. Organ indera adalah organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Eksoreseptor adalah reseptor yang berfungsi mengenali perubahan lingkungan luar. Interoreseptor adalah kelompok reseptor yang berfungsi untuk mengenali lingkungan dalam tubuh. Eksoreseptor yang kita kendala ada 5 macam, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera peraba, indera pengecap, dan indera pembau. Setiap organ indera menerima stimulus tertentu yang sesuai dengan organ indera yang mampu menerima stimulus, menghasilkan, dan mengirim impuls saraf. Hal ini berhubungan dengan reseptor yang menerima stimulus untuk mendeteksi lingkungan baik internal ataupun eksternal, seperti suara, warna, bentuk, tekstur, bau, rasa, suhu. Tetapi tidak mengetahui tentang medan magnet, gelombang cahaya, terpolarisasi, gelombang radio, atau sinar X, karena tidak memiliki reseptor untuk merespon terhadap bentuk energi tersebut. Dengan adanya sistem penginderaan, makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan menanggapi hal-hal yang ada di sekitarnya yang ditangkap oleh reseptor-reseptor tertentu. Adapun tujuan dalam praktikum indera penglihatan adalah untuk mengetahui bintik buta. Adapun alat yang digunakan adalah kertas putih, penggaris, gunting, dan alat tulis. Langkah yang pertama adalah sediakan kertas manila atau kertas putih, kemudian diukur dengan lebar dan panjang 3 x 14 cm. Kemudian, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis di tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara plus dan titik sejauh 10 cm. Kemudian, langkah yang kedua, peganglah kertas dengan jarak 50 cm di depan mata, dengan tanda titik dipasang di depan mata kanan, sebaliknya tanda plus di depan mata kiri. Ini kan? Ya. Ya. Lalu langkah yang ketiga, pusatkan pandangan mata kanan pada tanda plus dan mata kiri ditutup. Langkah yang keempat, dengan mata kanan tetap berpusat pada tanda plus, dekatkan kertas secara perlahan-lahan hingga tanda plus hilang. Kemudian, jauhkan kertas dari mata hingga tanda plus tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda plus hilang dan pada jarak berapa pula tanda plus tampak kembali.
Langkah yang kelima, lakukan percobaan pada mata kiri berpusat pada tanda titik seperti pada langkah keempat. Langkah yang keenam, ulangi percobaan tersebut hingga sebanyak 3 kali. Berdasarkan hasil praktikum didapatkan tabel hasil uji bintik buta dilakukan pengulangan percobaan sebanyak 3 kali. Pada tabel mata kanan yang ditutup rata-rata jarak pada waktu tanda plus hilang memiliki hasil 39,7 dan rata-rata jarak pada waktu tanda plus tampak memiliki hasil 34,7. Sedangkan pada tabel mata kiri yang ditutup rata-rata jarak pada waktu tanda titik hilang memiliki hasil rata-rata yang sama seperti pada mata kanan, yaitu 39,7. Dan rata-rata jarak pada waktu tanda titik tampak memiliki hasil 33,7. Dari tabel menunjukkan bahwa adanya perbedaan penglihatan antara mata kanan dan kiri, tetapi tidak begitu signifikan. Selanjutnya, menjawab dari pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Dari hasil pengamatan, tanda plus digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda plus tersebut masuk ke daerah bintik buta. Selanjutnya, pada pertanyaan yang kedua, pada jarak tertentu tanda plus hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Pada retina mata kita ada bintik kuning dan bintik buta. Bintik buta tidak peka terhadap cahaya. Maka bila pembiasaan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik buta pada retina, maka bayangan benda tersebut tidak nampak. Sebaliknya, bila pembiasaan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka bayangan benda tersebut akan nampak. Ini karena bintik kuning merupakan tempat fotoreseptor berupa sel berbentuk kerucut, sehingga apabila bayangan jatuh tepat di bintik kuning, maka rangsangan cahaya akan diterima dan diteruskan ke otak. Pada percobaan tersebut, pada jarak tertentu, bayangan benda tidak terlihat karena pembiasaan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Dan sebaliknya, jika pembiasaan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Menurut pendapat saya, tidak ada hubungannya. Karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetik. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang lebih gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Orang yang berpindah dari tempat terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari. Terang rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika kita misalnya pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Nah, jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak
tidak jelas untuk melihat. Karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Dan apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya ya. Mata saya mengalami akomodasi. Jadi, akomodasi merupakan kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat oleh mata. Sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Hal ini dimaksudkan agar bayangan yang dibentuk oleh lensa mata selalu jatuh di retina. Pada saat mata melihat dekat lensa, mata harus lebih cembung. Dan pada saat melihat jauh, lensa harus lebih pipih. Adapun tujuan dalam percobaan indera pembau adalah untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Adapun bahan yang digunakan adalah buah apel dan kencur, sedangkan alat yang digunakan adalah tusuk gigi, penutup kepala, dan pisau. Langkah yang pertama, potong-potong apel dan kencur dengan ukuran yang kecil dan ukuran yang sama. Kemudian langkah yang kedua, lakukan percobaan dengan mata tanpa melihat. Kemudian masukkan potongan apel dan kencur dengan tusuk lidi ke dalam mulut. Bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Selanjutnya langkah yang ketiga, tutup mata dan tekan hidung. Gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel dan kencur secara bergantian ke dalam mulut teman dan kunyah secara perlahan dan tentukan jenis makanan yang dimakan. Kemudian langkah yang keempat, lepaskan tangan pada hidung untuk menentukan rasa makanan setelah dan sebelum tercium bau. Berdasarkan percobaan, pada langkah pertama, mata ditutup dan hidung tidak ditutup. Berdasarkan percobaan, pada langkah pertama, mata ditutup dan hidung tidak ditutup. Kemudian saya dapat langsung membedakan antara kencur dan apel dari baunya. Selanjutnya, pada langkah kedua dilakukan dengan mata ditutup dan hidung ditutup. Kemudian saya tidak dapat mencium bau, tetapi dapat merasakan rasa manis pada buah apel dan rasa dari kencur tersebut. Percobaan tersebut akan berbeda apabila ketika seseorang menderita sakit, misalnya pilek. Maka makanan terasa hambar rasanya dan bau tidak dapat dicermati dengan baik. Aroma makanan yang berada di rongga dalam hidung tidak dapat tercium karena serabut saraf tertutup oleh penderita pilek. Bau buah apel berbeda dengan kencur karena adanya organ pembau di dalam rongga hidung itu terdapat selaput lendir yang mengandung sel-sel pembau. Pada sel-sel pembau terdapat ujung-ujung saraf pembau atau syaraf kranial yang selanjutnya akan bergabung membentuk serabut-serabut saraf pembau untuk menjalin dengan serabut-serabut otak atau pada bulbul olfaktorius. Seseorang yang sehat dan yang sakit terdapat perbedaan dalam menerima rangsangan, sehingga dapat dikatakan bahwa
keadaan indera pengecap yang sehat akan mempengaruhi kepekaan oleh indera pengecap. Berdasarkan praktikum, dapat saya simpulkan, percobaan pertama pada alat indera saat jarak tertentu bayangan benda tidak terlihat karena pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bilik buta pada retina. Kemudian sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bilik kuning pada retina, maka benda akan dapat terlihat. Percobaan kedua pada alat pembau, terdapat hubungan rangsangan bau dari makanan yang masuk ke dalam mulut dan mencapai rongga hidung. Sekian video praktikum kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.